Model ini mampu algoritma ini mampu memodelkan hubungan yang kompleks antar variabel. Untuk karakteristik tersebut itu membuat random forest itu termasuk selain digunakan pada analisis data lingkungan dan sistem. Lalu selanjutnya sebelum memahami random forest secara mendalam, kita bisa membahas dua algoritma data yaitu decision tree. Decision tree ini merupakan algoritma supervisor yang bekerja dengan membagi data menjadi beberapa cabangan berdasarkan suatu aturan hukum. Tujuannya itu adalah menentukan pola yang dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi. Decision tree sendiri terdiri atas tiga komponen utama, yaitu root node sebagai awal yang membuat suatu data, internal node yang berisi proses pengambilan keputusan berdasarkan suatu variabel, dan leaf node yang merupakan hasil akhir atau output prediksi. Sebagai contoh, pada bidang peluang apabila kita ingin prediksi konsentrasi data, maka model itu dapat menggunakan parameter seperti suatu laut atau stabilitas sebagai dasar untuk menentukan model kecabangannya. Jadi setiap keputusan kita menggunakan data cabang berikutnya hingga memperoleh jadi hasil prediksi. Jadi meskipun sederhana dan ini prediksi ini bisa menjadi perlahan itu dalam penting yang mengakibatkan hasil prediksi dari suatu seringkali kurang baik. Jadi oleh karena itu untuk random sendiri itu diperlukan dan dibutuhkan banyak prediksi sehingga nantinya mampu menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan lebih baik terhadap variasi. Lalu kita masuk ke pembentukan random forest. Berbeda dengan decision tree yang hanya membangun satu keputusan, untuk random forest sendiri itu membangun dari banyak pohon seperti atau decision tree secara bersamaan agar setiap pohon tidak didulukan belum solusi pertama, yaitu bootstrap sampling dan juga random reduction. Untuk bootstrap sampling sendiri merupakan proses pengambilan data pelajaran secara acak dengan pengembalian atau sampling with replacement. Artinya satu data dapat dipilih lebih dari satu kali, sedangkan data lainnya mungkin tidak dipilih pada pohon tertentu. Itu sebagai contoh, jika dia satu data, maka setiap dia akan memperoleh kombinasi data pelajaran yang berbeda. Jadi hal ini
ini bisa menghasilkan variasi antara pohon sehingga model menjadi lebih. Jadi yang kedua yaitu ada random data selection pada setiap pencalonan. Model itu tidak menggunakan seluruh variabel yang tersedia, tapi hanya memakai hanya mengambil sebagian fitur yang dipilih secara acak. Jadi sebagai contoh itu pada data pengolahan satu pohon itu menggunakan seluruh output antara misalnya oksigen, sedangkan pohon lainnya itu menggunakan kualitas kelembaban dan kelembaban. Jadi dengan cara ini untuk setiap pohon yang memiliki pola pembelajaran yang berbeda-beda. Untuk kombinasi antara bootstrap dan juga random data selection ini menjadi kekuatan utama dari random forest. Jadi berdasarkan dua informasi tersebut itu nanti mengurangi overfitting dan juga meningkatkan akurasi prediksi serta dapat membuat model yang lebih stabil ketika diterapkan pada suatu data. Jadi untuk selanjutnya itu mengenai cara kerja dari random distribution atau transfer ini, di mana tahap pertamanya itu adalah membutuhkan dataset yang terdiri atas variabel input dan juga variabel target. Untuk menyampaikan variabel input itu dapat berupa suatu kalau saluran, pH, info dan juga aktivitas, sedangkan targetnya itu bisa ataupun parameter dari kualitas air lainnya. Selanjutnya setelah melalui proses sampling dan random filter selection yang telah disampaikan sebelumnya, untuk step decision tree itu dibangun menggunakan kombinasi data dan fitur yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pohon itu akan menghasilkan model prediksi yang tidak sama. Ketika ada data baru, semua decision tree itu akan melakukan prediksi secara independen. Misalnya, pohon itu menghasilkan value hasilnya 2,2 dan 2,6 gram per meter kubik. Karena ini adalah masalah regresi, jadi hasil tidak ditentukan melalui voting, tetapi dengan menghitung rata-rata dari seluruh prediksi yang ada. Jadi pada contoh ini diperoleh nilai akhir sebesar 2,55 gram per meter kubik. Jadi menurut jurnal Salma dan rekan-rekannya itu penggunaan rata-rata ini membuat random forest generation mampu mengurangi pengaruh dari penerapan masing-masing decision sehingga prediksi yang didapat itu lebih stabil, akurat dan juga tidak mudah untuk mengalami overfitting dibandingkan hanya menggunakan satu decision. Ini selain mekanisme pembentukan pohon juga memiliki beberapa parameter yang sangat mempengaruhi dari performa model. Untuk parameternya sendiri itu merupakan parameter yang dibutuhkan sebelum proses validasi. Untuk pengaturan yang tepat itu akan menghasilkan model yang lebih akurat dan efisien. Untuk parameter utamanya adalah itu jumlah decision yang akan dihitung. Jadi seperti yang banyak pohon atau decision-nya prediksi yang akan dihasilkan itu biasanya akan sangat stabil. Tapi untuk waktu aplikasinya itu juga akan berubah. Untuk parameter kedua yaitu next step yang akan mengatur kedalaman dari pohon. Pohon yang terlalu dalam itu dapat menyebabkan satu overfitting, sedangkan pohon yang terlalu nakal itu juga dapat mengalami underfitting. Untuk parameter berikutnya itu adalah max filter yang menentukan jumlah fitur yang dipilih secara acak pada setiap pencalonan. Selain itu terdapat mean sample split yang mengatur jumlah minimum data agar suatu unit dapat dipilih, serta mean sample split yang menentukan jumlah minimum data pada unit. Jadi berdasarkan jurnal juga untuk kombinasi pengaturan parameter itu sangat harus tepat dan sangat penting untuk memperoleh keseimbangan atau antara dari akurasi prediksi dan juga nanti efisiensi dari waktu komunikasi. Jadi ada pun kelebihan dan juga kebatasan dari prediction, di mana untuk kelebihannya sendiri itu mampu mengurangi dari overfitting karena prediksi tidak hanya bergantung pada satu decision
tapi bisa digabungkan dari banyak desain. Dan itu untuk random forest sendiri memiliki akurasi yang sangat tinggi karena hasil prediksi diperoleh melalui proses averaging. Untuk algoritma ini juga fokus terhadap noise dan juga outlier sehingga tetap memberikan performa yang baik meskipun datanya tidak sempurna. Untuk penggunaan lainnya yaitu ada kemampuan mengandalkan linear yang sangat penting dalam analisis data lingkungan dan kelautan karena gimana tentara menggunakan itu sendiri seperti namun ada pula keterbatasan dari algoritma ini di mana semakin banyak decision tree yang digunakan itu semakin besar pula kebutuhan waktu komputasi dan juga memorinya. Selain itu model ini sulit untuk diimplementasikan karena terdiri atas banyak keputusan serta memerlukan pengaturan hyperparameter yang tepat agar performanya optimal. Jadi oleh karena itu pemilihan parameter yang sesuai itu menjadi salah satu faktor yang dalam penerapan dari random forest saja. Jadi itu merupakan contoh penerapan random forest vegetation pada bidang kelautan, di mana untuk karakteristik kelautan sendiri itu memang bersifat kompleks, linear dan juga dipengaruhi oleh banyak faktor lingkungan. Karena itu untuk random forest sendiri banyak digunakan karena mampu mempelajari hubungan antar variabel tanpa harus memenuhi asumsi dari hubungan. Jadi untuk beberapa penelitian telah menerapkan random forest vegetation ini untuk memprediksi dari kualitas air, konsentrasi kloropila, total suspended solid, suhu permukaan laut hingga pemodelan batimetri data. Jadi hal ini menunjukkan bahwa random forest sendiri itu merupakan algoritma yang fleksibel dan memiliki potensi besar dalam mendukung dari pengelolaan sumber daya laut. Sebagai contoh penerapan random forest vegetation, kami menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Hai et al. Pada tahun 2023 mengenai prediksi kualitas air. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk membangun model machine learning menggunakan random forest vegetation, kemudian membandingkan performanya dengan classical neural network. Untuk data set penelitiannya sendiri terdiri atas berbagai parameter kualitas air seperti pH, solid, chloramine, sulfat, porosity, organic carbon, metans, dan turbidity. Jadi seluruh parameter ini digunakan sebagai variabel masukan untuk memprediksi dari kualitas air. Untuk tahapan analisis dimulai dari pengumpulan proses data, kemudian data tersebut digabung menjadi data pelatihan dan juga data pengujian. Selanjutnya untuk model forest regression dilatih menggunakan data pelatihan dan evaluasi menggunakan nilai square error atau DSI. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa random forest regression menghasilkan nilai MSA yang lebih rendah dibandingkan classical neural network atau KNN sehingga memberikan prediksi yang lebih akurat. Ini menunjukkan bahwa mekanisme ensemble learning pada random forest itu mampu meningkatkan stabilitas dan ketepatan daripada prediksi. Jadi meskipun penelitian yang dilakukan pada kualitas air untuk pendekatan yang sama itu dapat diterapkan untuk berbagai dari studi kelautan dan kelompok hitam maupun parameter dari parameter oceanografi dari. Lanjut dari kesimpulan, untuk random vegetation ini merupakan salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk memprediksi data kelautan melalui pendekatan ensemble. Berbeda dengan decision tree tunggal, untuk random forest sendiri itu membangun dari banyak keputusan decision tree menggunakan mekanisme bootstrap sampling dan juga random variable. Kemudian melakukan dari seluruh prediksi tersebut menggunakan pendekatan tersebut membuat random forest itu memiliki akurasi yang lebih tinggi, lebih tinggi maupun bisa mengurangi overfitting serta lebih tahan terhadap terus dan juga oleh karena itu untuk algoritma ini masih digunakan untuk melakukan pemodelan data yang kompleks termasuk pada bidang network. Untuk studi kasus yang dibahas dan forest regression itu menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan technical neural network dalam memprediksi kualitas air.
Jadi hal ini menunjukkan bahwa algoritma ini memiliki potensi yang besar untuk melakukan analisis dan pemodelan dari sistem komputer, terutama itu dalam data kepribadian maupun data observasi.